Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah satu pertanyaan yang super krusial di dunia investigasi. Gimana sih caranya kita bisa melihat lebih jauh dari sekedar deretan angka finansial dalam sebuah audit fraud? Karena, jujur aja, jadi penyelidik yang handal itu artinya kalian harus bisa tembus pandang, nggak cuma mandangin tumpukan dokumen di atas meja kerja. Nah, coba bayangin skenario ini. Kalian lagi melakukan audit sebuah laporan. Gimana ceritanya kalau semua angka di atas kertas itu udah bener banget, mutasi banknya klop, kalkulasinya sempurna nggak ada celah, tapi orang yang ngasih laporan itu lagi natap mata kalian dan dia bohong secara langsung. Ini tuh bener-bener konflik utama yang paling bikin deg-degan di dunia investigasi forensik. Kertas dan kalkulator sih emang nggak bisa bohong ya, tapi manusia, wah bisa banget. Oke, biar nggak penasaran, ini dia agenda singkat yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, soal bukti di luar angka. Kedua, tantangan wawancara investigasi. Ketiga, faktor manusia. Keempat, mengamati reaksi responden. Dan terakhir, kategori isyarat nonverbal. Sebagai pondasi kita hari ini, kita mengambil referensi langsung dari sumber yang udah teruji, yaitu Modul 10 tentang akuntansi forensik dan audit investigasi. Modul ini tuh semacam buku saku rahasia buat ngebekelin para penyelidik dengan skill nyata, buat ngadepin manipulasi dan tipu-tipu di dunia kerja yang sebenarnya. Kita masuk ke bagian pertama, bukti di luar angka. Gini, untuk membangun kasus yang benar-benar solid dan gak terbantahkan, kita harus sadar kalau bukti itu nggak pernah bisa cuma berdiri di satu kaki. Dulu, auditor mungkin cuma fokus ke bukti keuangan aja, kayak nota, laporan buku besar, atau jejak transfer. Tapi sekarang, penyelidik profesional wajib banget buat ngegali dimensi kedua, yaitu bukti non-keuangan. Bedanya tuh kontras banget loh, kalau angka, dia ngasih tahu kita apa yang terjadi dan berapa kerugiannya. Tapi, bukti non-keuangan inilah yang bakal ngebongkar siapa, gimana caranya, dan yang paling penting, kenapa kejahatan itu sampai dilakuin. Lanjut ke bagian kedua, tantangan wawancara investigasi. Tentunya, pindah dari meriksa deretan angka yang diam ke proses interogasi manusia yang hidup. Itu dinamikanya beda banget. Kenapa dibilang susah? Masalah intinya tuh ada di sifat dasar manusia kalau lagi terpojok. Selama wawancara investigasi, responden pasti bakal mati-matian menyangkal alibi mereka. Mereka nggak akan ngomong jujur, dan hampir mustahil mereka mau ngasih info penting secara sukarela. Nah, sebagai auditor, kita harus paham dan sadar betul kalau tembok penolakan semacam ini pasti bakal selalu kita hadepin. Kita masuk ke bagian ketiga. Kunci utama, faktor manusia. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita ngeruntuhin tembok penolakan tadi? Nah, waktu dokumen udah nggak bisa ngomong lagi, kita cuma punya satu elemen tersisa buat diandelin. Modul ini ngasih kita satu aturan emas dari Singleton and Singleton yang bunyinya, salah satu kunci di dalam area tersebut adalah orang. Ya, subjek wawancara itu sendiri. Percakapan kasual dan pemahaman psikologis dari si pelaku itu adalah instrumen utama kalian. Intinya, manusia adalah kunci sesungguhnya buat ngebuka gembok misteri yang disembunyiin rapet-rapet. Buat naklukin elemen manusia ini, kalian butuh semacam kotak perkakas detektif modern. Kalian dituntut buat nguasain hal-hal yang spesifik banget. Mulai dari bahasa tubuh, kemampuan ngebaca isyarat penipuan, nerjemahin arti tatapan mata, teknik analisis pernyataan, sampai pakai instrumen kayak scan. Ini bukan cuma sekedar teori dari buku teks ya, ini tuh bener-bener senjata analisis tingkat tinggi waktu kalian lagi ada di ruang interogasi. Oke, sekarang bagian keempat, mengamati reaksi responden. Tahu teorinya aja jelas nggak cukup dong. Tahap selanjutnya adalah seni observasi langsung. Modul kita ini nekenin banget kalau pewawancara tuh mutlak harus bisa memahami setiap milidetik reaksi dari responden. Karena mereka nggak bakal dengan sukarela ngakuin kebenarannya, nah tubuh dan alam bawah sadar mereka lah yang bakal ngebocorin hal itu. Kalian harus gerak cepat menangkap sinyal-sinyal ini sebelum si tersangka sempat memperbaiki kebohongannya. Bisa dibilang ini cara paling jitu buat nembus kebohongan yang udah mereka susun rapi. Terakhir, bagian kelima. Kita bahas kategori isyarat nonverbal. Mari kita lihat gimana pengamatan ini dibangun secara terstruktur. Kategori pertama ada yang namanya proxemic. Ini tuh tentang gimana orang pakai ruang fisik di sekitar mereka. Kuncinya, perhatiin baseline atau sikap santai awal mereka. Coba lihat, ada nggak perubahan jarak fisik yang tiba-tiba? Misalnya nih, apa mereka mendadak narik kursi mundur waktu kalian tanya soal kejanggalan laporan di kuartal ketiga? Nah, jarak yang tiba-tiba diciptain ini adalah petunjuk krusial kalau ada lonjakan stres dan rasa nggak nyaman di dalam diri mereka. Kategori kedua, dan ini jujur menarik banget sih, namanya chronemic.
Konsep ini ngebahas gimana seseorang secara nggak sadar pakai waktu buat nyampein maksud tersembunyi. Percaya nggak percaya, tersangka itu sering banget memanipulasi waktu sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang super halus. Dan sebagai profesional, kalian bisa nangkap sinyal yang bahkan mereka sendiri nggak sadar lagi ngelakuinnya. Contoh nyatanya tuh gini, dan ini brilian banget buat ngegambarin kronemik. Kalau ada responden yang datang telat ke sesi wawancara, pemeriksa yang mungkin belum terlatih pasti cuma mikir, oh macet kali di jalan. Tapi, buat auditor forensik yang peka, kalian tahu kalau keterlambatan ini bisa jadi indikator kuat dari kurangnya ketertarikan mereka, bentuk perlawanan, atau malah rasa takut yang luar biasa buat ngadepin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terus yang terakhir, sebagai puncak dari teknik observasi kita, ada kinetik. Kategori ini benar-benar fokus ke gimana gerakan spesifik tubuh nyampein sebuah makna yang utuh. Mulai dari telapak tangan yang mendadak keringatan dingin, kaki yang terus-terusan goyang nggak bisa diem, sampai postur tubuh yang tadinya rileks, tiba-tiba jadi kaku banget. Bisa ngebaca pergerakan kinetik ini tuh ibarat kalian bisa ngelihat kepanikan internal dari si subjek. Tepat di detik ketika alibi palsu mereka mulai hancur berantakan di depan mata kalian. Pada akhirnya, kemampuan buat ngumpulin bukti non-keuangan ini bakal ngerubah total cara kita ngelihat setiap interaksi manusia, khususnya di dunia profesional. Begitu kalian paham instrumen psikologis yang tajam ini, kalian nggak cuma siap tempur di ruang pemeriksaan forensik yang tegang, tapi juga di meja rapat dan lingkungan kerja kalian sehari-hari. Jadi, sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin bakal ngubah perspektif kalian mulai detik ini juga. Udahkah kalian perhatiin bahasa tubuh rekan kerja kalian hari ini?